Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita pembinaan ya. Insya Allah ke depan permanennya ini pembinaan itu malam Selasa Pak Sodik, malam Rabu saya, malam Kamis Bunda Nailil ya. Hanya 3 itu ya. Di pembinaan reguler saya malam Selasa, malam Rabu kosong, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu. Jadi malam Jumat ngajar, malam Sabtu ngajar. Malam Kamis nanti sebetulnya nama saya, tapi yang ngajar apa itu ya? Oke. Sebelum kita mulai ya, mari sama-sama kita membaca Al-Fatihah. Semoga dengan semoga Al-Fatihah ini kita hadiahkan untuk guru-guru kita, orang-orang tua kita yang sudah pulang ke rahmatullah. Semoga Allah ampuni dosa-dosanya dan apa yang sudah diberikan kepada kita semua menjadi sedekah jariyah yang pahalanya terus mengalir sampai hari kiamat nanti. Adapun guru-guru kita yang masih ada, semoga selalu diberikan kesehatan, panjang umur, berkah, ya, sehingga di ujung kita sama-sama husnul khotimah ya. Kita yang masih menjalani kehidupan ini semoga mendapatkan pemeliharaan, ya, selalu dipelihara oleh Allah daripada hal-hal yang menghancurkan diri kita, ya. Nah, semoga kita semuanya dipelihara. Diri kita, keluarga kita, ibu kita, bapak kita, abang-abang kita, pokoknya semua. Kalau saya, istri, anak ya, itu yang pasti. Semoga selalu dipelihara oleh Allah dari hal-hal yang membinasakan kita. Ya. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya. Ada buku pengembangan dan nah di sini ada beberapa bagaimana cara menghafal. Sebenarnya apa ya? Ini sih sebenarnya udah biasa, tapi nanti bagaimana berpisah dan coba. Saya masih ingat nggak salam berpisah dalam bahasa Arab?
Nah, adik-adik semua, barusan saya udah lihat-lihat ya, kira-kira apa temanya ya. Temanya apa? Nah, itu udah saya lihat di Maktabah Syamilah atau Al-Maktabah Asyamilah. Saya udah lihat-lihat apa sebetulnya kepingin saya membacakan kitab Al-Hikam ya, karya Imam Athaillah As-Sekandari. Tapi ternyata entah betul entah tidak gitu. Oh di mana? Di itu tidak ada ya di Maktabah Syamilah itu. Nggak ada. Nah, akhirnya sih memang sesuai dengan rencana ya. Kita ngaji apa? Fikih. Kita ngaji fikihnya fikih sunnah bab apa? Bab kawin ya. Anu pada gede nih ya. Ini bab kawin. Tapi apa yang akan kita bahas? Saya akan membahas pertama kita akan baca sama-sama. Iya. Kalau misalnya ada yang bisa bantu, ada yang bisa bantu, ya. Kalau ada yang gangguan, ya. Kalau bahasa Inggris gimana? Kalau di rumah area. Ya, jadi saya buka-buka ya kitabnya itu. Akhirnya ya udah pilihannya adalah hak-hak bagaimana memilih suami. Ini saya izin share screen ya. Tadi kata itu nggak bisa katanya. Oh, mana dia? Nah ini. Ah, kelihatan nggak itu kitabnya? Halo, kelihatan nggak? Kelihatan. Terus ya. Kelihatan. Jadi kita sama-sama di sini memilih suami. Jadi saya dahulukan. Jadi saya dahulukan mencari suami. Ya. Adik-adik semua, ya.
di sini di dalam kitab ini ya, di dalam kitab ini Fiqhus Sunnah, Syekh Sayyid Sabiq itu tidak menghadirkan satupun hadis. Jadi pembahasan dari sini selesai, sudah sampai sini. Hanya hanya 3 paragraf itu. Bahkan pendek-pendek lagi paragrafnya. Ya. Jadi mencari suami itu sangat singkat ya. Itu ya. Ininya. Jujur ya, bahwa yang namanya apa itu, yang namanya ya, yang namanya bentar ya. Iya. Jadi ada itu di dalam kitab Tarbiyatul Aulad di Islam. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquh fazawwiju. Gitu. Wa ilam takun apa? Kalaulah tidak, maka fitnatun kabir wa fasadun arid, kalau nggak salah gitu saudaranya. Jadi mencari suami itu ternyata di sini Syekh Said Sabiq itu tidak ada menghadirkan hadis ya. Ada hanya ini nih. Man zawwaja karimatahu min fasikin faqad qata'a rahimah. Jadi jadi memang suami dan istri adalah rezeki. Ya. Tidak menjamin laki-lakinya ganteng, pinter, kaya, ya, mendapatkan istri yang apa? Yang bagus, itu akhlaknya, ya, perilakunya, kemudian pinter masak. Gitu. Mana Mudabir ini? Mudabir MSAK itu ramai itu ya. Udah pada pengen kawin semua. Iya, jadi mencari suami, mencari istri itu susah-susah gampang. Yang ada perempuan yang dia cantik, dia ini, dia itu, pas dapat suami rezekinya jelek. Nah itu ya. Makanya jadi istri atau suami itu rezeki. Nah, tetapi walaupun begitu tetap ada ikhtiar ya, ada usaha. Nah, ketika kita berusaha, maka di sini apa? Ketika kita berusaha, maka di sini itu ada panduan-panduan. Di panduan-panduan bagaimana sih? Jadi sekarang kita coba yang bagaimana kriteria suami? Bagaimana kriteria suami yang baik? Nah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhtiyaruz zauj. Memilih suami. Nah, ini yang kaum perempuan pada ya. Wa 'alal wali an yakhtara li karimatihi. Jadi wali ini bisa orang tua ya. Bisa kakek kalau orang tuanya sudah wafat.
Kayak Rasul kan siapa? Setelah orang tuanya wafat, ayah dan ibunya. Kakeknya dulu ya, Abdul Muthalib. Ya. Baru setelah itu siapa? Setelah kakeknya wafat, maka siapa? Paman ya. Siapa pamannya? Abu Thalib ya. Nah, tapi Nabi si sebelah laki-laki ya. Dia menikah tanpa siapa ininya, nggak perlu wali nanti. Nah, kalau ini jadi orang tua perempuan yang menjadi wali perempuan. Gitu. Kalau nggak ada kakek, nenek, paman. Kalau nggak ada abang atau adik perempuan, adik laki-laki, ya terus gitu aja ya. Saudara laki-laki nanti. Jadi memilihkan, maka wajib untuk wali, artinya orang yang menjadi penanggung jawab anak perempuan itu memilihkan likari matihi untuk anak binaannya ya. Karimah itu, karim kan mulia ya. Ya udahlah, anak perempuan kan harus dimuliakan. Gitu. Kemudian lagi fala yuzawijuha illa liman lahu dinun wa khuluqun, bukan wa khalqun, wa syarafun wa husnu sumtin. Maka tidak menikahkan ia akan putrinya kecuali kepada orang yang lahudinun, dia memiliki agama ya. Ini agama ini udah pasti agama Islam ya. Jadi itu idza ja'akum man tardawna dina wa khuluqa fazawiju wa illa takun fitnatun fil ardi wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Jadi agama yang diridhoi itu ada berapa? Agama diridhoi hanya satu ya, agama Islam, diridhoi Allah ya. Makanya liman lahu dinun di sini maksudnya adalah muslim ya. Jadi kalau wanita muslimah menikah dengan pria non muslim, apapun dia agamanya, itu haram. Apakah dia musyrik, apalagi musyrik, apakah dia Yahudi atau Nasrani. Tapi kalau laki-laki, kalau dia itu Yahudi dan Nasrani boleh, itu fatwa lama. Tapi Yahudi Nasrani sekarang nggak aman. Maka fatwa modern banyak yang mengharapkan. Karena kondisi nilainya itu banyak laki-laki yang kalah. Karena kalau laki-laki muslim menikah dengan wanita non muslim gitu ya. Nah, sebetulnya istrinya wajib mengikuti agama suaminya. Tapi kalau sampai suaminya bakal kalah dengan istrinya itu haram. Oke, istrinya tidak mau ikut agama suaminya, tapi anak-anaknya wajib mengikuti anak-anaknya itu wajib mengikuti agama bapaknya. Jangan yang laki-laki ikut agama bapaknya, yang perempuan ikut agama ibunya, salah. Nah, makanya fatwa yang mengharamkan saya agak cocok juga. Jadi ujung-ujungnya apa? Kasihan mama. Kalau mama nggak ada yang menemani mama, kasihan. Sementara kan kalau nggak masuk Islam kan di dalam di dalam neraka kan gitu. Akhirnya dibagi dua tuh anak itu, yang salah ya. Illa liman lahu dinun, kecuali bagi mereka yang memiliki agama. Maksudnya agama Islam ya. Itu jadi yang kaum perempuan ini nanti kalau memilih suami udah pasti itu muslim. Yang kedua berakhlak mulia.
Di sini wahuluka berakhlak mulia, ya. Iya, jadi dia itu berakhlak mulia. Ya. Nah ini haruskah dia sarjana agama? Enggak. Dia bisa sarjana apa saja, tapi memiliki akhlak. Ukuran akhlak kan yang standar-standar aja ya, jujur ya, itu bertanggung jawab, bukan pembohong, gitu. Nah, tidak pelit, nah ya gitu ya, yang standar-standar saja. Yang pokoknya dalam kehidupan sangat dibutuhkan. Wasyarofun. Nah ini ada dua nih kata-kata khulukun wasyarofun. Kenapa kok ditambahin ya? Apa syarofun di sini apa kira-kira? Nah, gitu ya. Mulia. Mulia dari sisi apanya? Kalau tadi khulukun itu berakhlak, akhlak orangnya. Bisa jadi nih syarofun ini mulia dari sisi apa? Keturunannya bisa jadi. Bisa jadi. Wa husnu sumtin. Nah, tadi saya sudah lihat apa sih sumtin ini artinya gitu. Di kamus apa Al-Ma'ani diterjemahkan tadi ada hay'ah. Hay'ah itu fisik. Ada at-tariqul wadih, jalan yang jelas, nggak ketemu. Ada hay'ah, tampilan fisik gitu ya. Apalagi itu. Nah, ini. Saya lebih cenderung sumtin ini tampilan fisik ini. Artinya bahwa fisiknya itu ya sehat gitu ya. Nah, bagaimana dengan mereka yang tidak sehat? Nah, tentunya harus ada yang membantu dalam hal kehidupan. Fa in asyaroha bima'ruf. Kalaulah suaminya itu menggaulinya atau hidup bersama dengan anaknya itu hidup bersama dengan suaminya itu, maka dia memperlakukannya dengan baik, ma'ruf ya. Bukan bikhair tapi ma'ruf. Kalau kalau kata Pak Quraisy, ma'ruf itu dia tidak bertentangan dengan agama, gitu ya. Nah, tapi dia tidak ada ajaran secara teks, gitu. Nah, cuma oleh masyarakat dianggap baik. Nah, gitu. Jadi fa'ina asyaroha bima'ruf. Wa in sarohaha bi ihsan. Kalaulah dia menceraikannya dengan baik. Ah, gimana tuh menceraikan dengan baik? Ya artinya kan di sana ditinggalkan rumah apalah gitu ya. Jadi nggak dilempar di tengah jalan. Nah ini ya, jadi yang kaum perempuan mencari calon suami begitu ya. Kira-kira ada nggak tuh di Ma'had yang begini? Ada Pak. Banyak ya. Banyak yang di Ma'had itu. Bagus itu ya. Iya, saya percaya insya Allah Ma'had sama Ma'had bagus ini. Nah, ya. Rezeki mah Tuhan yang punya ya. Iya. Jadi Ma'had sama Ma'had bagus gitu ya. Nah ini rambu-rambu bagaimana mencari calon suami. Nah kemudian di situ ada ya qolal Imam Al-Ghazali fil Ihya. Saya ulangi, yang menarik Imam Said Sabiq dalam Fiqh Sunnah ini kok tidak ada hadis yang blak-blakan gitu dari awal. Hanya ada satu hadis ini. Ya.
Bahkan ada di situ malah dia lebih mengambil pendapatnya Imam Al-Ghazali dalam Ihya. Nah itu. Katanya apa? Wal ihtiyatu fi haqqiha aham. Jadi keterhati-hatian dalam hak ini kaum perempuan ini lebih penting. Jadi artinya nggak sembarangan ya, nggak sembarangan mencarikan calon suami. Li'annaha raqiqah bin nikah la mukhlisolaha. Saya tadi ada raqiqah bin nikah la mukhlasolaha. Kalau roki kan sering diterjemahkan lembut. Lembut. Tapi saya kok tadi baca-baca kok lembut ya. Gitu. Mungkin di sini terlepas. Ya. Jadi dia itu perempuan itu kan terlepas dengan menikah. Gitu ya. Terlepas dari orang tuanya. Yang tidak ada lagi ikatan la mukhlisah. Jadi terlepas sudah. Apalagi pas setelah itu orang tuanya wafat ya. Bapak ibunya wafat sudah. Itu suaminya yang apa? Yang bertanggung jawab penuh. Nah, wazauj qadirun ala tolak bikul ya halin. Di sini ya, suami apa? Mampu menceraikan kapan saja. Diminta atau tidak diminta. Nah, gitu ya. Jadi nggak harus nunggu diminta ya. Kalau suami sudah nggak itu ya sudah. Apalagi kalau memang ada hal-hal yang sudah nggak bisa diajak diskusi kan gitu ya udah. Wa mahma zawaja ibnatahu zaliman au fasikon au mubtadi'an au syariba khamrin faqad jana ala dini wa ta'arada li sukhtillah lima qata'a minar rahimi apa wasuil ikhtiyar. Nah, manakala apa dia menikahkan putrinya, zawaja menikahkan dia seseorang akan putrinya, ya. Zoliman laki-laki yang zolim, gitu ya. Ini laki-laki yang zolim apa nih ukuran ini? Perbuatan zalim itu. Tentunya yang ini ya, yang kelihatan ya, yang kelihatan. Apa contoh konkretnya apa ya kira-kira kalau zolim itu? Kalau pencuri bisa juga ya, pencuri ya. Itu yang kalau koruptor kan dia zolim tapi kan sifatnya tersembunyi ya. Nah ini zolim ini perlu apa? Orang kalau udah bahasa penelitian itu satu persatunya harus dipretelin. Apa sih kriteria zalim di sini? Gitu. Sehingga nanti bisa dikenali pria ini zolim apa enggak ya. Nah, gitu. Pembunuh zolim ya. Pencuri apalagi ya sama pembunuh pencuri apalagi kan gitu. Di sini ada dua nih ya, fasikon. Jadi ini perlu dipahami lagi lebih apa? Lebih rinci ini yang dimaksud zolim ini perilaku apa saja gitu ya. Perlu diterjemahkan dalam konteks sosial. Ya. Gitu, perlu diterjemahkan dalam konteks apa? Sosial. Kayak ini yang saya pernah ngobrol di sini ya. Sama Farid atau siapa gitu ya di rumah pengasuh MSAK. Jadi pernah ada kejadian di daerah Bekasi gitu. Entah gimana ceritanya.
kok menikah datang saja, laki-lakinya itu tanpa membawa apa? Tanpa membawa apa macam-macam gitu ya. Enggak kok uang yang dijanjikan 10 juta saja enggak ada sama sekali. Jadi janjinya saja dia sudah apa? Tidak menepati. Har atau tidak gitu ya. Iya, jadi apa? Ini zolim ini perlu ya diterjemahkan lebih rinci di lingkungan masyarakat, di konteks sosial di lingkungan kita ya. Fasikon ini kalau di sini pelaku maksiat. Ya. Mubtadi'an biasanya dia apa ini? Dia para pelaku bid'ah. Bid'ah ini apa ya? Ini agama, kalau sudah bid'ah ini agama. Nah, ini ada fasikon itu apa mana fasik gitu ya. Ini bukan lagi musyrik, kalau musyrik mah dia udah ini ya. Ini fasikon au mubtadi'an. Ini perlu diterjemahkan secara ini ya. Apa sih detailnya gitu. Mubtadi'an para pelaku bid'ah gitu. Apa para pelaku bid'ah itu? Tapi ini begini ya, ini kalau masih bisa diperbaiki gitu. Ini monggo, tapi kalau dia sudah wah ini sih kayaknya watak gitu. Bisa nanti ini dilihat ya di masyarakat. Kayaknya orang ini gitu. Ausyaribu apa? Ausyariba khamrin. Tukang mabok atau tukang judi. Nah, mungkin fasik ini juga zolim ini barangkali penjudi ya. Penjudi itu bisa masuk, tukang judi. Tukang adu ayam itu ya. Kalau di kampung dulu ya. Gitu. Atau kalau tukang ngepet itu apa sih? Pesugihan itu kemana? Mungkin ini kali ya. Masuknya ke mubtadi'an ini. Nah, faqad jana ala dinihi. Apa ya? Jinayah itu. Maka sungguh telah merusak agamanya dia itu. Dan mengundang kemarahan Allah. Kan gitu. Karena apa? Koto aminara memutuskan silaturahmi dan salah milih. Apa buruk pilihan. Ini gini ya, kalau pada kan tadi kan sudah, kalau suaminya sudah tidak baik, di sini tidak berakhlak mulia, otomatis itu ya. Di sini, waduh, sudah susah diberesin. Kira-kira maksudnya gitu sih. Koto aminar rahim. Nah, kemudian salah pilih. Ini yang menarik ya buat saya adalah ini teks ini murni tulisannya Syekh Said Sabiq. Kemudian dia mendukung tulisannya itu dengan pendapatnya Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Nah, gitu. Ada sebuah asar qala rajulun lil Hasan bin Ali, seseorang berkata kepada Imam Hasan bin Ali, bertanya ini, innali bintan faman taro an uzawijahalahu. Siapa yang menurut Anda akan saya kawinkan putri saya kepada pemuda itu? Gitu ya. Akhirnya apa kata Imam Hasan bin Ali? Zawijha liman yattaqillah. Nikahkanlah putri kamu dengan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pengertian takwa itu apa? Menjalankan semua perintah, meninggalkan semua larangan. Iya, menjalankan perintah, meninggalkan semua larangan, gitu ya. Makanya di ini ya,
di dalam kitab Tarbiyatul Aulad ini yang menarik ya, kok tidak dihadirkan oleh Syekh Said Sabiq apa yang tertuang di dalam kitab Tarbiyatul Aulad. Itu yang saya menarik. Artinya begini, kriteria apa levelnya Syekh Said Sabiq ini dalam menulis karya ini tidak, kalau itu dhaif barangkali sudah tidak dihadirkan. Jadi cukup dia menggunakan yang hasan, paling rendah hasan, masuk juga, apalagi kalau sahih. Nah ini ada asar, ini ada asar sahabat. Nah ini asar ya, jadi diambil monggo, nggak diambil nggak apa-apa. Kan kalau pendapat mah kalau bukan hadis kan nanti bisa dibantah ya, bisa dibantah. Nah, terus kepada siapa saya menikahinya? Nikahilah putri kamu dengan orang yang bertakwa kepada Allah. Fa'in ahabaha akroma. Kalau dia mencintai, ya dia memuliakan. Gitu. Memuliakannya gitu. Apa nih? Terjemahannya dalam konteks sosial nih. Makanya kalau nulis skripsi kadang perlu juga ya. Atau apalagi kalau tesis. Skripsi saja. Ini kira-kira nih ahaba akroma ini ukurannya apa? Nah, itu bisa dilihat tuh ya. Dalam kehidupan masyarakat perumahan gitu. Atau ini orang-orang bercadar. Asumsinya kan orang-orang bercadar itu celana cingkrang itu kan asumsinya kan berpegang teguh kepada agama. Asumsinya. Nah, bagaimana dia merealisasikan rasa cintanya kepada istrinya? Begitu pula istrinya kepada suaminya. Bagaimana tuh? Nah, ini perlu juga tuh. Apakah jadi makna akroma ini perlu dilihat lebih apa ya, dipahami lebih kontekstual gitu ya. Coba di masyarakat, ukuran akroma itu apa sih? Ukuran ahaba itu apa sih? Pernah ada ya ungkapan siapa itu? Penceramah. Penceramah itu Allahu Akbar ya. Oh enggak, Pak Dede, Profesor Dede Rosada itu. Waktu saya nguji tesis ya, bukan lagi proposal tapi nguji tesis. Gitu kan. Kata Pak Dede, apakah sebagai wujud rasa cinta kepada seseorang kepada istrinya setiap hari harus mengatakan I love you, atau setiap hari harus aku memeluk kamu, kan gitu. Itu pernah saya itu pada tawa bareng-bareng boleh itu kan. Nah itu waktu itu Islamic parenting ya, Islamic parenting apa judul skripsi, judul tesisnya waktu itu ya. Kira-kira apa ya? Nah, Islamic parenting ya, at-tarbiyah al-islamiyah ya, atau pendidikan keluarga. Gitu. Wah, ramai itu. Jadi dalam konteks sosial nih kamu nanti bisa menjadi satu skripsi. Jadi kata-kata zolama, nah ini nanti dengan akroma, ahaba itu bisa diimplementasinya seperti apa dalam konteks sosial ini. Nah ini. Nah kemudian wa in abgodoha lam yazlimha. Kalau suaminya marah juga memarahinya, tidak menzoliminya. Nah ini gimana nih? Ya. Makanya kadang begini ya, kadang gini. Pentingnya kita melihat syarah hadis, bahkan tafsir atau hadis yang disyarahkan oleh para ulama. Nah, di situ ulama ketika mensyarahkan hadis, dia sering berijtihad.
Dalam arti berpendapat, dia menuangkan apa yang ada di kepalanya di dalam tulisan karyanya itu dalam bentuk syarah hadis. Nah, apa sih katanya? Abgodo itu di situ apa? Konkret di lapangannya. Gitu ya. Zolime itu konkret di lapangannya seperti apa? Nah, ini nanti bisa nih dijadikan penelitian di lapangan. Mengapa sering terjadi kok di saat sebuah masyarakat apa ya? Atau di lingkungan artis barangkali. Nah, itu kenapa kok cantik punya, ganteng punya, duit ada, mobil mewah, rumah banyak kan gitu ya. Kayak si Sule kemarin tuh kan. Apa yang kurang dari Sule? Semuanya sudah didapatkan, tapi kok kenapa istrinya itu apa? Nah ini ada apa gitu ya? Sule masuk ke ahabba akroma atau tidak? Waqalat Aisyah berkata, apa ini? Sayyidah Aisyah, an-nikahu rikun. Falyanzur ahadukum aina yada'u karimatahu. Lagi-lagi rikun itu kan merdeka ya. Saya melihat nikah itu adalah sesuatu yang melepas gitu. Jadi melepas putranya sudah putrinya yang paling pasti mah putrinya itu sudah menjadi apa? Tanggung jawab suaminya. Maka hendaklah seseorang yang punya anak perempuan apa? Melihat kepada siapa dia apa? Memberikan putrinya. Nah, di dalam tarbiyatul aula tadi saya katakan ya. Jadi ada seseorang curhat kepada Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Wahai Umar, saya ingin menikahkan putri saya. Oh iya, bagus. Kamu sudah kenal calon suaminya? Sudah. Bagaimana kamu mengenalnya? Kata Sayyidina Umar. Wah, baik Umar. Dia itu sore pagi katanya rajin ke masjid gitu ya. Akhirnya kata Sayyidina Umar, rajin ke musola, dia kata Sayyidina Umar, belum, kamu belum mengenal dia, kan gitu. Katanya, oh belum itu, kamu belum mengenal dia. Kenali dia itu dengan istilahnya 24 jam. Seperti apa dia. Jangan-jangan memang lagi ngarep kan? Kan lagi ngarep aja dia. Dia apa? Warawiri kan? Kayak dulu ada pemuda itu ya, dia pernah ngaji ke orang tua saya. Wah, setiap Jumat habis subuh, Jumat pagi datang terus ke makam orang tua saya. Sampai-sampai saya punya orang tua perempuan, nyak ya, saya kan Betawi. Salut. No, kayak dia no, katanya. Nggak pernah lepas, nggak pernah ini. Saya bilang, ya kita tunggu. Nggak taunya dia menikah dengan gadis yang rumahnya itu bertetangga dengan makam orang tua saya. Oh kalau gitu, nah setelah itu dia berhenti ziarahnya sudah. Setelah menikah. Nah, oh barunya saya tuh lihat kan gitu. Berarti kemarin dia hanya apa? Ziarah, ya sekalian kan begitu ya. Nah jadi warawiri itu enggak, jadi harus kenal betul ya wataknya kan gitu. Jadi akhlaknya tadi itu ya. Nah ini ada sebuah hadis, Bismillahirrahmanirrahim.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam man zawwaja karimatahu min fasikin faqad qata'a rahimah. Barang siapa atau siapa saja yang menikahkan putrinya dengan pemuda yang fasik. Nah, fasik itu apa? Nanti kamu bisa lihat tuh dalam kamus apa sih fasik itu. Yang pasti dia sering melakukan apa? Ya apa namanya? Pelaku maksiat ya. Bisa dilihat nanti, oh ada masih, atau barangkali ada duda ya, nggak taunya apa pekerjaannya apa, tukang buat hoak, nah, itu kan bisa jadi itu. Nah ini bahaya itu, karena nanti makanan yang diberikan kepada istrinya barang haram itu ya, barang haram. Rawahu Ibnu Hibban fi du'afa min hadis Anas. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam kitab Ad-Du'afa. Warwahu thiqat fi thiqat min qouli Sya'bi bi isnadin sahih. Tapi ada riwayat lain telah meriwayatkan akan dia dalam kitab As-Thiqat dari ucapan Imam Asy-Sya'bi dengan sanad yang sahih. Begini, walaupun dia menulisnya dalam kumpulan hadis-hadis dhaif, tapi kok masih ada kata-kata disikohkan dari satu jalur, bahkan sanadnya sahih. Nah, ini menarik kalau ngaji hadis ya. Nah, wa qala Ibnu Taimiyah wa man kana musirran 'alal fusuq la yambagi an yuzawwaj. Nah, kata Imam Ibnu Taimiyah, barang siapa yang langgeng melakukan perbuatan maksiat udah jadi apa? Jadi profesi ya. Wah, itu enggak sayogianya untuk dinikahkan gitu. Jadi ini apa? Imam apa ini? Syekh Said Sabiq mencoba ya berijtihad kata-kata wa khuluqun wa syarafun wa husnu sumtin ini dia terjemah, dia coba jabarkan lewat keterangan-keterangan di bawah. Jadi intinya ya yang kaum perempuan itu nggak mudah ya, nggak mudah. Jadi kamu baru tahu suami kamu itu rajin ngaji, rajin sholat itu, dia adalah orang yang rajin ngaji, rajin sholat itu setelah menikah. Kalau sebelum menikah mah biasa itu. Namanya usaha kan apa aja dilakukan. Namanya usaha. Yang nggak biasa puasa, laporan gitu kan. Yang nggak biasa sholat, ikut sholat berjamaah. Yang nggak biasa memberi, rajin gitu. Nah, apa sudah menikah lah, ketahuan aslinya disuruh sholat malah apa? Berantem. Nah, disuruh ini malah berantem, main udah, berarti tertipu di situ. Yang tidak ada di sini apa? Ayo, ada yang bisa mengomentari, khususnya kaum perempuan? Yang tidak ada apa di situ? Coba. Yang tidak ada apa di situ? Calon suami. Ada yang bisa ini? Ada yang bisa berkomentar? Yang tidak ada apa? Coba silakan. Ayo, silakan. Yang tidak ada, monggo. Yang kaum perempuan, monggo, silakan. Nah, atau yang laki-laki, monggo. Yang tidak ada apa kira-kira itu? Memilih suami. Dari keterangannya saya Sabiq.
Coba, ayo. Coba, yang tidak ada apa? Ada yang bisa berkomentar? Silakan. Yang tidak ada, ayo. Coba lihat teks kitab yang tidak ada dalam kitab apa kira-kira? Yang bisa ada yang bisa apa? Membantu? Illa liman lahu dinun wa khuluqun wa syarafun wa husnu sumtin. Begitu. Monggo. Ada yang bisa komentar? Apa yang enggak ada? Untuk para calon suami. Coba, silakan. Gimana? Ada yang bisa mengomentari apa yang enggak ada di situ? Dalam konteks sosial, ya. Dalam konteks kehidupan kita sama-sama bermasyarakat. Gimana? Afwan Ustadz, kalau Ya, sekupu silakan. maksudnya ke syaraf apa bukan? Kemana? Kalau sekupu ke syaraf ya Ustadz? Sekupu, sederajat. Iya. Iya. Nah, di sini tidak ada ya. Nah, tidak ada di sini. Nah, itu. Enggak, ya sepupu ya. Di sini tidak ada. Nah, bagus tuh kan. Nah, ingat ya berarti sepupu. Ya, jadi kontak ini aja nggak usah yang selama ini dalam kitab. Kita coba aja. Sepupu ya. Di sini tidak ada ya sepupu ya. Iya, Sepupu itu kan sejajar ya. Sejajar. Nah, artinya problem selanjutnya adalah, nah nanti kan banyak nih mudabiro ini kan calon-calon alumni S1 ya. Jadi yang tidak ada, haruskah S1, haruskah S2 calon suaminya karena dia sudah S1? Enggak juga ya. Enggak juga. Nah, jadi di sini yang tidak ada, si suami tadi itu sudah punya titel atau belum? Ada nggak di sini? Nggak ada ya? Halo? Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi nggak ada titel. Jadi harus selesai S1. Wah. Gitu. Nggak ini. Kedua, atau calon suaminya harus doktor. Wah, kagak kawin-kawin kalau begitu mah ya. Gitu ya. Calon suaminya harus PNS. Wah, susah kalau begitu. Nunggu PNS dulu mati kan gitu ya. Kagak dapet itu. Calon suaminya harus kaya. Susah juga. Yang kaya bapaknya ya.
Tapi juga kan ini. Jadi artinya di sana detail tidak disebut ya. Kaya tidak disebut. Kemudian apa lagi? Tadi sekupu juga ini kan nggak ada ya sekupu ini. Makanya nanti kita lihat baru ikhtiaruz zaujah, memilih pasangan calon istri. Nah itu. Nah, kalau memilih calon istri nanti panjang, ya panjang pembahasannya itu. Saya juga kaget tadi setelah maghrib menjelang pembinaan ini, saya baca-baca itu fikih sunnah mencari calon istri itu panjang sekali itu panduan-panduannya itu oleh Syekh Said Sabiq. Ada apa gitu ya? Jadi memang idza ja'akum man tardawna dina wa khuluquh fazawi, saya cocok sekali. Jadi agamanya Islam dan akhlaknya mulia. Nah, bagaimana kalau dia dari keturunan? Ini kan syarafun ini saya lebih melihat keturunannya mulia. Husnus sumtin ini mungkin physically ya. Saya mencoba memahaminya fisiknya. Ya ada, pernah kan lihat ya kamu ya, pernah waktu itu di televisi ada perempuan sejak memang lahir dia cacat tangan dan dua-duanya itu. Tapi memang dia cantik dan cerdas. Nah, itu dengan kaki dia mampu melakukan apa saja yang dilakukan oleh orang yang normal. Dengan kaki dia itu. Ya, nyuci, mandi, macam-macam. Dengan kaki itu. Luar biasa. Dia memandikan bayi, bahkan dengan kaki dia bisa. Akhirnya sampai diambil istri oleh calon suami yang normal tuh, oleh si laki-laki yang sehat fisik dan didukung oleh keluarganya, keluarga laki-laki itu gitu. Untuk kehidupannya memang dia mampu, tapi juga nanti semoga rezekinya katanya murah mudah akan dicarikan juga pembantu gitu. Tetapi seandainya tidak dicarikan pun dia sudah sangat mandiri gitu ya. Ingin ini aja. Oke ya, jadi physically laki-laki itu kamu suka lihat kan video ya. Video itu ada laki-laki yang malah pindah sana sini digendong oleh istrinya. Itu enggak itu ya. Ya. Sebuah fenomena yang ajaib juga itu. Nah, ini. Artinya asumsinya kan kalau sehat, fisik apa ya. Ada yang matanya, gimana kalau matanya buta gitu. Tapi ada yang dengan mata yang buka dia bisa mencari bisa mencari makan gitu ya. Dimanajeri oleh istrinya gitu. Nah, ini anu ya, kaitannya dengan kehidupan walaupun rezeki Tuhan yang punya. Tetapi bagi yang sehat ya, bagi yang sehat belum tentu juga ada jaminan tuh laki-laki yang sehat. Nah, sekarang begini, penting nggak pendidikan di zaman sekarang mencari calon suami? Coba, ada yang bisa menjawab? Yang kaum perempuan? Penting nggak? Maksud saya begini, calon suami kamu itu hanya tamatan di zaman sekarang ya,
bukan zaman dulu. Zaman sekarang hanya tamat SD atau hanya SMP atau sanawiyah. Nah, gimana tuh? Ya. Ya. Jadi ya setidaknya tamatan SMA ya, setidaknya. Bahkan kalau bisa S1. Nah, setelah itu dia mau bekerja, mau bergerak ya. Bergerak gitu. Mau bergerak memaksimalkan atau mengembangkan potensinya untuk mencari uang. Bukan tidur aja di rumah, bukan, tapi memaksimalkan potensinya untuk mencari uang. Itu juga bagian dari wahulukun. Jadi ada ruh bertanggung jawab di sana. Gitu. Menjadi security di asrama itu bagian dari wahulukun. Tapi security yang baik kan gitu kan. Kebersihan juga wahulukun. Kebersihan yang baik kan gitu ya. Nah, jadi walhasil adik-adik semua, ini yang tidak disebut di sini adalah titel ya. Titel calon suami. Nah, harus sudah haji nggak di situ calon suami? Nggak ada ya. Nggak ada. Jadi deliman lahudinun wa khuluqun wa syar wa husnul sumtin. Adapun sekupu, di sini tidak disebut ini. Di sini tidak disebut ya sebaiknya sih ya, sebaiknya itu ada sekupu itu. Tapi kalau sekupu akhlaknya nggak bagus, sekupu ini dilihat dari sisi apa? Nah, memang ada sih terjemahan sekupu itu adalah Muslim, dia itu ada itu. Sekupu itu ya beragamanya Islam dan berakhlak mulia. Ada sepupu bukan sekupu ya. Nah itu bisa tuh menikah. Anaknya ini di saudara satu ini terus dinikah. Tapi kalau akhlaknya nggak bagus jangan. Nggak boleh. Nah ini bisa dikembangkan, ini bisa jadi skripsi. Nah, nanti kita melihat di lapangan. Nah, di lapangannya ini itu perlu ada pencerahan ya masyarakat kita ini. Harus kaya tidak di sini. Harus punya mobil, punya tidak. Tapi setelah itu dia wajib apa? Wajib bekerja ya. Berakhlak mulia dan wajib bekerja. Nah, gimana? Dapat nggak pencerahan nih? Mencari calon suami ya. Jadi dengan cara apa mencari calon suami? Agar mendapatkan suami yang apa? Mendapatkan suami yang baik. Dengan cara apa? Pertama, ya tetap usaha ikhtiar ya. Ikhtiar. Yang kedua doa ya. Doa sangat penting ya. Nggak laki, nggak perempuan itu. Mencari calon istri atau calon suami yang baik itu apa? Susah. Nah, kira-kira
Itu. Ada yang mau bertanya? Ya. Nanti pertemuan berikutnya kita coba, kalau malam ini kita mencari suami, malam berikutnya kita mencari apa? Calon istri. Nah, gimana nih kata agama? Jadi gitu ya, rezeki pada hakikatnya suami atau istri itu adalah rezeki. Kita baru akan tahu dia baik dan tidak baik yang pasti setelah menikah. Kalau belum menikah mah nggak tahu kita ya. Kalau nah terus sebelum menikah ya, nanti kan kamu setelah kenalan ya, bagaimana ta'aruf, hukum ta'aruf. Kalau ta'aruf yang islami lah bagaimana tuh kan itu ya, bisa ditanyakan tuh ke para dosennya. Ya hal-hal yang dilarang dalam hal agama tentunya tidak dilakukan ya. Nah kan kenal tuh, nah, nanti dilihat, oh kok cowok ini begini ya, atau yang cewek ini begini ya, itu nanti kan ada indikator-indikatornya itu ya. Indikator apa instrumen? Indikator ya. Kalau instrumen kan namanya kriteria-kriteria gitu. Nah gitu ya. Nah tetap itu kita usahakan, tapi agar kita tidak tertipu oleh glamornya dunia, maka kita mohon kepada Allah agar diberikan calon pendamping hidup yang baik kan gitu ya. Nggak harus profesor ya, harus profesor nggak? Tidak. Harus dokter? Tidak, dokter. Wong saya juga ketika menikah itu S2 aja belum ya. Saya masih pengangguran ketika menikah. Nah itu. Lah kalau waktu itu kriterianya udah PNS, udah dokter lah, kagak jadi kan gitu ya. Nah, jadi tidak begitu ya. Jadi yang harus kamu tanyakan ke saya itu bagaimana caranya. Nah, setelah kita mengenali ini apa? Nah, indikator-indikator ini coba kita kenali dalam ketika kita berkomunikasi kan gitu. Bisa dilihat cara berpakaiannya, cara bicaranya ya. Bisa dilihat. Terus kalau pelit sama nggak pelit gimana cara melihatnya? Coba aja sesekali diuji dia itu. Makan bakso mau nggak bayarin? Nah, gitu. Jangan yang perempuan dulu bayarin kan gitu ya. Nah, mau nggak dia bayarin nih? Oh sekali mau. Nah, besok coba kamu yang bayarin. Setelah itu levelnya ditingkatkan. Makan di Padang, nah, gitu kan. Terus ditingkatkan. Nonton bioskop misalnya. Nah, ini mau nggak bayarin dia? Itu nanti menguji dia itu pelit atau tidak pelit. Itu menguji. Dia itu pelit atau tidak pelit. Gitu ya. Itu kalau maunya ditraktir mulu, hati-hati itu ya. Kalau oke lah kalau dia nggak punya duit, pas sudah punya duit tetap nggak mau berkorban. Nah ini udah tanda-tanda itu ya. Penting itu ya. Jadi dalam kamu bergaul nanti bisa dilihat. Ya. Bisa dilihat. Kalau saya ini, kalau kepribadian saya melihat memang saya tidak begitu kalau dengan teman-teman angkatan saya tidak begitu
uang itu saya tidak mudah. Tapi kalau dengan istri dan anak, ya udah, ATM saya dipegang istri, dia yang mengelola, gitu ya. Semua kebutuhan anak saya udah pasti saya pikirin kan gitu. Nah, jadi kalau untuk istri dan anak mah wajib gitu ya. Kalau udah itu nggak ya berarti boleh. Itu yang hakikat itu yang rusak gitu ya. Kalau sudah dengan istri dan anak mah wajib itu ya. Kalau dengan saudara bagaimana? Dahulukan istri dan anak, baru saudara. Dengan orang tua ya sesekali boleh. Gitu. Tapi kalau bang orang tua sudah nggak punya lagi bekal hidup, ya memang udah nggak bisa usaha, ya udah, memang itu akhirnya masuk kepada tanggung jawab kita. Saudara perempuan yang memang sudah tidak bisa lagi mencari bekal hidup, ya udah menjadi tanggung jawab saudara laki-laki. Kalau itu mah sudah hukum otomatis ya. Jadi mendahulukan istri dan anak, setelah itu mendahulukan apa? Nah, setelah itu mendahulukan saudara sekandung. Kalau udah pada kaya, mendahulukan lagi. Begitu aja ya. Gitu. Nah, jadi yang kedua adalah apa? Mohon kepada Allah ya. Jadi banyak-banyak puasa sunnah, guru kita ya, pimpinan kita, Pak Kiai Ahmad Sodik mengajarkan kita betul itu ya. Nah, beliau puasa setiap hari, nah itu mengajarkan kita. Nah, kita minimal Senin Kemis ya. Atau Ayyamul Bid, gitu ya. Hari-hari terang bulan, 13, 14, 15. Nah, terus beliau jauh dari perbuatan maksiat. Nah, kalau itu total wajib kita ikuti ya. Wajib kita ikuti. Nah, gitu ya. Jadi kita banyak berpuasa, banyak melakukan hal-hal yang sunnah, ya. Tetapi kalau yang wajib mah buat kamu itu apa? Yang paling wajib adalah apa? Belajar, karena kamu itu mahasiswa. Jadi pekerjaan wajib buat kamu adalah belajar. Nah, tadi itu puasa itu fungsinya adalah sebagai apa? Ibarat kendaraan barangkali itu ya puasa sunnah ya. Mendekatkan atau perbuatan-perbuatan sunnah itu ibarat barangkali oli ya, pelumas yang untuk melancarkan agar itu stabil ya. Barangkali gitu barangkali ya. Kira-kira seperti itu penjelasannya ya. Jadi nanti ini bisa diterjemahkan lewat konteks sosial nih, seperti apa nih? Ya. Bisa dilihat dalam lingkungan masyarakat. Ya. Gimana? Ada pencerahan malam ini? Ada ya? Kita enggak, gimana? Ada yang mau bertanya enggak? Oke. Ya, ada yang bertanya enggak? Gitu ya. Enggak ada ya? Boleh Ustaz. Jadi, monggo silakan. Apa kira-kira pertanyaannya? Apa Ustaz izin bertanya. Monggo. Tadi kan kata Ustaz sebagai perempuan juga ada ikhtiar untuk mencari jodoh ya Ustaz. Betul, Ikhtiar betul. yang dilakukan perempuan itu gimana aja konteksnya? Baik, bagus ya. Ya, syukran. Bagus. Saya melihat ya ikhtiar yang bagus. Lakukan selama itu halal. Artinya tidak bertentangan dengan ajaran agama. Kadang gini, kalau bukan zaman pandemi ya. Kadang bukan zaman pandemi itu, kadang ada seminar itu ya. Ada kuliah-kuliah umum itu pada datang ya, pada menghadiri. Waktu zaman saya S2
Dan bahkan ketika saya S3 ya, di sekolah pascasarjana di sini kampus 2 ya. Pada waktu itu saya kaget, sering setiap hari saya kaget. Kok ini di depan di pascasarjana itu kan di banyak apa namanya? Di depan tuh kan batu, kemudian dikasih tembok, kemudian dikasih meja gitu ya. Bahkan banyak dikasih colokan-colokan di situ. Dan wifi-nya sangat kuat di situ. Wifi-nya sangat kuat. Banyak amat ini ya, gitu ya. Mahasiswi yang duduk sambil ngidupin laptop gitu. Saya bilang, apakah iya ini mahasiswa pascasarjana gitu? Karena usia-usia tanggung gitu ya, artinya ya ternyata memang dia pada semester 8. Saya pernah mencoba bertanya, akhirnya saya tanya, ya ini mahasiswa pasca bukan? Gitu. Lah ini ya main-main aja di sini Pak. Ya kali-kali baik katanya ada jodoh jadi dia belak-belakan ya. Nah itu kadang juga sekolah itu adalah bagian dari cara ya. Jadi pada tempat-tempat itu bisa. Kemudian makanya kalau yang apa itu, yang cadar-cadar itu kadang juga lewat perkumpulan-perkumpulan pengajian ya. Makanya kadang mereka dijodohin sesama apa? Sesama teman pengajiannya. Betul nggak itu? Iya, iya nggak? Hah? Mungkin Ustaz. Halo? Iya, sering itu kita lihat ya. Nah, itu boleh saja. Ada perkenalan. Hanya memang ya jangan jangan kaku ya. Makanya ada lewat perjodohan. Kayak kemarin teman saya sama-sama alumni 90. Nah, dia punya anak, yang satu punya anak laki, yang satu punya anak perempuan. Nggak taunya aja. Saya kaget, oh dia bebesan itu, teman sama teman bebesan, yang selama ini teman bercanda, malah akhirnya apa? Menjadi besan. Gitu. Luar biasa ya. Nah, jadi walhasil caranya selain tadi melakukan apa ya? Ya masuk ke kampus juga itu bagian dari apa? Ya, artinya begini, menghadiri tempat-tempat yang jangan juga bioskop, kalau bioskop ya pengajian, artinya lebih rajin ke perkumpulan-perkumpulan yang positif, itu juga bagian dari apa? Bagian dari salah satu cara. Nah, kemudian lagi berdoa ya. Yang kedua adalah apa? Berdoa. Itu sambil usaha zahir juga sambil usaha apa? Batinnya. Gitu. Sehingga nantinya mudah diberikan. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa wajah cantik atau wajah ganteng tidak ada jaminan ya. Tidak ada jaminan. Bagaimana? Bisa dipahami apa itu barusan yang bertanya ya? Bisa ya? Bisa dipahami ya? Nah, artinya kamu rajin ini ya. Nah, kan kalau tampil rapi, cantik itu juga bagian dari usaha. Cuma jangan juga berlebihan ya. Yang laki-laki juga harus itu ya. Rapi, rambutnya rapi, pakaiannya, bajunya, celananya, itu ya. Itu nanti juga menjadi perhatian juga. Makanya kalau
mungkin kalaulah kamu sekolah yang laki-laki nih, dia itu ketika kuliah, kok pas kuliah ini rambutnya dirapi setiap hari, pakaiannya apa, orangnya lurus. Nah itu jangan-jangan juga banyak para dosen tuh mengharap gitu, aduh, kalaulah dia menjadi menjadi suami putrinya, itu ada yang jadi di hati ngomong gitu. Makanya kalau yang laki-laki itu fenomena mencari mantu itu nggak aneh. Itu ya, jadi selain usaha zohir, ya tetap yang dibilang saling melihat itu penting. Saling melihat itu penting. Tetap itu mah. Tetapi jauhkan hal-hal yang ya pada hal-hal maksiat. Ada lagi yang lain? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan saja ya sampai jam 9. Kamu setelah ini banyak yang harus dibaca, banyak tugas mulai ya, tugas-tugas mulai kan gitu. Jadi kita cukupkan saja ya. Nah, mari sama-sama kita berdoa di sebelum berakhir pembinaan ini. Semoga ya kamu yang belum bersuami ya mendapatkan suami yang baik, yang laki-laki juga mendapatkan istri yang baik kan gitu ya. Ya saya juga punya anak perempuan, ya punya anak laki ya. Ya semoga mendapatkan pasangan-pasangan yang baik, murah rezeki ya, halal banyak dan berkah ya. Amin ya. Mari sekali lagi kita tutup dengan baca kafaratul majlis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Oke, kita tutup ya. Saya mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insya Allah ke depan Pak Sodik malam Selasa, saya malam Rabu, Bu Nailil malam Kamis. Nah, gitu aja ya. Gitu. Nanti kalau Pak Sodik berhalangan biar saya aja yang isi. Gitu ya. Oke, saya